warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berjuang menjadi yang terbaik dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tak lupa kita juga selalu menyampaikan bahwa man shalla, sebagaimana baginda sampaikan, man shalla salatal subhi fi jama'atin thumma yaq'udu yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'ataini fa ka'anna lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Barang siapa, kata baginda, yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka fa ka'anna lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Tamah, maka baginya seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu bisa berbuat yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membaca ayat ke-240 dari surah Al-Baqarah. 240 sampai 242 dari surah Al-Baqarah adalah rentetan dari firman Allah tentang talak dalam Al-Quran, tentang wasiat bagi perempuan yang terceraikan dalam Al-Quran. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. Dan siapa-siapa di antara kalian yang merasa sudah akan menemui maut, merasa sudah akan mati karena sakit atau sudah lemah atau apapun, wa yadaruna azwaja, dan dia akan meninggalkan istri-istrinya, falyusu, maka hendaklah dia berwasiat, berwasiat, atau dalam qiraah lain birraf'in wasiyatun, dibaca wasiyatun dengan arti bahwa wajib untuk berwasiat, li azwajihim, untuk istri-istrinya, wal ya'tuhunna mata'an, dan hendaklah dia memberikan dalam wasiat itu apa? Mata'an, sebuah mata'an, jaminan kenyamanan, ma yatamatta'na bihi, yang dengan itu maka
istri-istri yang akan ditinggal itu bisa nyaman berupa apa? Minan nafaqah wal kiswah, bisa berupa nafkah atau pakaian-pakaian ila tamamil haul, sampai sempurna satu tahun. Au ghairu mukhrijatin mim maskanihinna, tanpa dipaksa untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Fa in kharajna bi anfusihinna, jika istri-istri engkau itu yang ditinggal mati itu keluar sebelum 1 tahun, bi anfusina, karena kehendak mereka sendiri, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian, atau aulia il mayit, atau saudara-saudaranya mayit, wali-wali dari sang mayit, fima fa'alna fi anfusihinna ma'ruf, atas apa yang dilakukan oleh istri-istri yang meninggal oleh suaminya itu, fima fa'alna fi anfusihinna ma'ruf, apa yang mereka perbuat terhadap diri istri-istri mereka sendiri itu, terhadap diri mereka sendiri, mim ma'ruf, dari hal-hal yang lumrah syar'an, yang tidak melanggar syariat, kat tazyin, sebagaimana berhias, wa tarkul ihdad wa qad'in nafaqati anha. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini adalah kelompok ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang berbicara tentang rumah tangga. Rumah tangga dalam Islam, kita lihat, kalau dilihat ayat-ayatnya panjang, mulai 226 dan sekarang kita berada di 240. Sejak ayat 226 sampai ayat ini berbicara, ada talak di situ, ada wasiat bagi mereka yang ditinggal mati suaminya, ada bagaimana seorang perempuan yang ditinggal mati tanpa disentuh, atau mereka yang ditalak namun belum berhubungan. Secara detail dijelaskan mulai yang setelah kita baca mulai ayat 226. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan tentang hubungan rumah tangga. Kenapa Islam memperhatikan? Karena baiknya sebuah negara dimulai dari rumah tangga, dari keadaan terkecil. Makanya kemudian detail, meskipun jarang dibahas kemudian, karena tidak nyaman juga dibahas. Kok tidak nyaman? Contoh tidak nyamannya ketika Al-Quran memulai dari 226 dari surat ini tentang ila. Ila itu adalah sumpah seseorang tidak mau mengumpuli istrinya. Nah, kalau sekarang apa istilahnya? Bisa pisah ranjang kira-kira gitu ya. Ila itu aku tidak akan mengumpuli kamu. Nah, sebelum di 226 itu sudah disampaikan kepada kita, kalaupun ila itu harus jatuh, harus disampaikan, maka tidak boleh, kata dalam Al-Quran itu apa? Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Jika terpaksa dia mengatakan tidak akan mencampuri istrinya, maka tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau lebih bagaimana? Ya, kalau sebagian besar jumhur ulama menyampaikan apa? Bahwa sudah terjadi namanya talak. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kemudian aku tarik ucapanku tidak sengaja atau karena kurang dipikirkan, fa innallaha ghafurur rahim, dengan catatan tadi kemudian apa? Kalau memang harus ditarik lagi, ya harus bayar kafarah. Kafarahnya bagaimana? Ayat Al-Maidah surah kelima ayat 89 menyampaikan tentang bahwa kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin atau membedakan budak. Atau kalau tidak bisa, saya tidak punya apa-apa, saya termiskin di situ, terungkap, misalnya seseorang menyampaikan, aku terungkap tidak akan mengumpuli istriku karena emosi mencari nafkah, maka karena dia termasuk yang tidak punya di daerah itu, maka kata Allah, fasyamu thalathati ayyam, maka puasalah tiga hari. Dari kafaratu aimanikum ida halaftum
Puasa 3 hari itu sebagai penebusan sumpah-sumpah kalian jika kalian sudah kadung bersumpah. Surah Al-Maidah ayat 89 menyampaikan tentang tebusan bagi yang sudah terlanjur untuk bersumpah. Nah, ilah seperti itu. Kemudian kita berlanjut berbicara tentang talak. Talak itu tidak bisa lebih dari 3 kali. Bisa ketika sudah 3 kali bagaimana, maka harus ada muhallil. Kalau mau kembali lagi di ayat 230 disampaikan tentang muhallil. Apa muhallil? Mereka yang bisa menghalalkan. Itu pun kalau sama muhallilnya mau ditalak. Kalau tidak ya sudah, berarti tidak ada harapan kembali. Nah, di ayat ini, di ayat 240 kemudian Allah berbicara tentang iddah perempuan. Apa? Bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 1 tahun. Ayat ini sebagian jumhur ulama menyampaikan bahwa ayat ini dinasah dengan ayat 234. Ayat ini dinasah dengan 234. Kalau di ayat ini 240 Allah menyampaikan bahwa iddah perempuan itu adalah 1 tahun, maka di ayat 234 Allah menyampaikan iddah perempuan adalah 4 bulan 10 hari. Jumhur ulama, sebagian besar ulama menyampaikan bahwa iddah yang digunakan kemudian adalah 4 bulan 10 hari, yang sebagaimana yang tercantum dalam ayat sebelum ayat ini 234 menyampaikan bahwa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashra. Bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini bagi jumhur ulama disebut ternasah oleh ayat 234. Imam Syafi'i menyampaikan tidak ternasah, tapi ayat ini adalah tambahan wasiat. Menyampaikan seperti apa? Seharusnya yang sudah merasa akan meninggal, maka hendaklah berwasiat. Apa? Jangan sampai istri-istriku itu keluar rumah atau tidak terkecukupi kebutuhannya sampai setahun. Jadi berwasiat kepada saudara-saudaranya supaya apa? Supaya istri-istrinya tidak keluar rumah atau tidak dikeluarkan dari rumah mereka sampai setahun dan dicukupi nafkah dan kebutuhannya, baik secara kebutuhan sandang, pangan, sampai pada pakaian pun juga hendaklah dikecukupi. Itu yang kalau kita lihat di madhab Imam Syafi'i yang tidak menganut ada nasih dan mansuh. Tidak ada itu apa nasih dan mansuh. Tapi jumhur ulama menyampaikan ada. Maka silahkan bisa menggabungkan ayat ini, bisa apa? Ada iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian ada wasiat bahwa jangan sampai dipaksa keluar dari rumah sebelum setahun. Kalaupun telah setahun dia masih di sana, silahkan. Kalau memang Anda adalah termasuk orang muslim, maka tidak apa-apa untuk tetap di rumah tersebut. Semuanya tetap mendapatkan waris. Berapa warisan yang didapatkan? Memang sang istri adalah warisannya sedikit, tidak lebih banyak daripada anaknya. Warisannya berapa? Sang istri sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, itu kita akan menemukan tentang warisan. Apa? Warisan bagi laki-laki yang ditinggal mati suaminya, istri-istrinya, maka dia mendapatkan separuh selama sang suami sang istri tidak mempunyai anak. Bagaimana kalau yang meninggal suaminya? Ayat 12 itu menyampaikan di surah An-Nisa, jika yang meninggal suaminya maka sang istri mendapatkan 1/4. Bagaimana kalau suami mempunyai anak? Maka sang istri mendapatkan 1/8. Hanya 1/8. Meskipun mendapatkan hanya 1/8, kalau memang harus ditetapkan untuk warisan, maka sang istri tersebut tidak boleh dikeluarkan paksa dari rumah tempat tinggalnya.
Sebagian dari kita alhamdulillah bahwa sampai sepuh, sampai selesai umur, sampai menutup mata, sampai meninggal tetap berkumpul di situ, ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi kalau harus nggak ketemu, visinya berbeda, cara hidupnya berbeda, maka tidak boleh dipaksa keluar kurang dari 1 tahun. Demikian di ayat ini 240. Bagaimana kalau berkumpul seterusnya? Alhamdulillah tidak jadi masalah. Di sela-sela ayat tentang ini, tentang iddah, kita tentang talak itu Allah menyampaikan tentang kewajiban menjaga sholat. Kita tahu di ayat 238-39, kenapa Allah menyisipkan ini? Iya, karena ketika seseorang telah menjaga sholatnya, maka bisa dipastikan dia juga bisa menjaga keluarganya. Kenapa? Karena tidak keluar dari orang yang menjaga sholat kecuali kebaikan. Maka keutuhan keluarga pun akan menjadi sebuah prioritas. Apalagi ini sudah menjadi mahram, sudah menjadi sesuatu yang tidak boleh menikah tapi sudah menjadi keluarga, maka tidak boleh saling untuk memusuhi, bahkan sampai mempersilahkan keluar atau mengusir, itu tidak dibolehkan. Disisipkan sholat di antara warisan ini untuk menyampaikan bahwa kalaupun tidak terjadi kesepakatan, maka adalah yang dikedepankan kedamaian, kebaikan, keutuhan dari keluarga tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat-ayat tentang talak ini, tentang rumah tangga itu ya seharusnya juga sering diangkat. Kenapa? Karena kata baginda Rasulullah, suatu ketika ibunda Hafsah dengan ibunda Aisyah berselisih. Saking berselisihnya kemudian sampai kenapa berselisih? Ya karena masalah internal keluarga, hingga kemudian Rasulullah itu mengharamkan madu itu gara-gara berselisihnya ibunda Aisyah dengan ibunda Hafsah, hingga beliau demi untuk menyenangkan keduanya, aku tidak akan minum madu lagi gitu kan, tidak akan minum. Kemudian turunlah surah At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Awal surah At-Tahrim dibuka dengan, Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Nah, di ayat kelima surah At-Tahrim itu Allah menyampaikan, asa rabbuhu in talaqakunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna. Jika Nabi terpaksa mentalak istri-istri itu, maka Allah pasti akan mengganti dengan istri-istri yang lain. Ketika terjadi seperti itu, maju siapa? Amirul Mukminin, sahabat Umar, ya Nabi, apa yang terjadi kepadamu? Apakah Romawi akan menyerang kita? Apa Ghassan akan menyerang kita? Tidak, tapi lebih besar dari Romawi, lebih besar dari Rusia menyerang Ukraina, kira-kira lebih besar Amerika menyerang Indonesia. Apa itu? Ya ini keluargaku ini. Jadi Nabi itu memisalkan kehidupan keluarga itu dengan, kalau terjadi konflik, itu konfliknya akan terasa lebih panas daripada Amerika menyerang Indonesia. Na'udzubillah. Atau Ukraina diserang oleh Rusia, itu masih lebih panas terjadinya konflik dalam keluarga. Makanya hati-hati. Al-Quran detail sekali. Bayangkan 226 dimulai di surah Al-Baqarah sampai 242 Allah berbicara tentang kehidupan rumah tangga. Ya memang tidak nyaman kemudian kalau ayat-ayat ini kita angkat selalu di khutbah, tidak mungkin. Tapi tidak dibahas juga tidak mungkin, harus dibahas. Nah, ayat-ayat yang telah kita baca mulai 226 sampai sekarang ini menerangkan tentang bagaimana rumah tangga itu harus dipertahankan, bagaimana pergaulan dalam rumah tangga. Dan seandainya pun terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, sebuah perceraian, maka perceraian pun itu sudah diatur dalam Islam, jangan sampai mendolimi yang lainnya. Bahkan itu bukan hanya terjadi dalam keluarga Muslim biasa. Na'udzubillah terjadi kita bermohon supaya tidak terjadi di kita. Baginda Rasulullah sendiri pun pernah disuruh oleh Allah langsung
dalam surah ke-33 surah Al-Ahzab untuk menawarkan kepada istri-istrinya, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jika engkau wahai nabi sampaikan pada istri-istrimu, ayat 28 surah Al-Ahzab, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kalian menginginkan kehidupan dunia, fata'alaina, kesini, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, akan kuberi engkau bekal, akan kuberi engkau nafkah, tapi kemudian usarrihkunna, kutalak engkau dengan baik-baik. Wa in kunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, namun jika engkau menginginkan Allah dan Rasulnya, menginginkan kehidupan akhirat, maka itu lebih baik bagi kalian. Nabi saja diperintahkan seperti itu. Itu untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa pesannya apa? Pesannya menyampaikan bahwa jika keutuhan tidak mungkin dipertahankan, maka dipersilahkan. Sampai kemudian timbul sebuah perkataan, ya abghadul halam indallah, abghadul halali indallahi at-talaq. Sebaik-baik sesuatu yang halal tapi tidak disukai oleh Allah itu adalah talak. Makanya jangan sampai terjadi, dan kita pertahankan itu. Kemudian di ayat-ayat yang telah kita pelajari, perkataan pun kita jaga, jangan sampai terluncurkan yang tidak nyaman. Kalaupun kemudian dalam keadaan masih marah, emosi tinggi, maka tinggalkan dulu tempat itu. Atau kita dalam keadaan duduk emosi, maka kita berdiri, tinggalkan saja. Atau kita dalam keadaan bagaimana, ubahlah posisinya hingga kemudian kita turun emosi, baru kemudian kita pikirkan. Setelah dipikirkan dan ternyata tidak ada jalan keluar, baru kemudian terpaksa abghadul halali indallahi at-talaq itu. Namun kita mohon jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena kalau itu terjadi, maka panasnya, tidak nyamannya lebih tidak nyaman daripada invasi Rusia ke Ukraina itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah kata Allah, Allah menjelaskan ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian bisa berpikir, bertadabbur, mengambil yang terbaik dari apa-apa yang telah disampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-shalihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Ya Allah, berikan kami hikmah dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin, jadikan bagi kami amal jariah, amal baik yang menjadi ikutan panutan bagi orang-orang setelah kami, yang itu menjadi amal jariah kami setelah kami nanti berada di perut bumi. Ya Allah, waj'alna min warathati jannatin na'im, jadikan kami ya Allah sebagai pewaris surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Waj'alna minal ladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, dan jadikan kami sebagai pewaris surga yang kekal di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.